kebijakan dari SMK Pratnya Paramita ini bisa memberi menggratiskan biaya pendidikan terhadap semua anak yatim, baik uang masuk maupun SPP. Karena mungkin itu hanya sebagian kecil, hanya mungkin itulah kemauan kecil, bagian kecil dari kemauan SMK Pratnya untuk ikut mencerdaskan, untuk ikut membantu anak-anak yang lagi kesusahan. Mudah-mudahan mereka semua berhasil menjadi orang yang sukses. Mungkin itu antar sambutan dari saya. Mari kita nanti sama-sama mendengarkan, mencerna secara baik tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Sebelumnya saya mungkin kalian harus tahu, beliau ini anggota DPRD, jadi orang penting, pejabat. Pertama, nggak gampang. Yo Ustadz, yo anggota dewan, angel. Ustadz top akeh, anggota dewan akeh, tapi kalau berarti luar biasa. Beliau dari PKS, Bergosono, tempat Wonosobo, tempat lahiran saya, Pak Joko, Pak Saiful, anak air beta. Jadi itu anak-anak, jadi kata nanti saya harapkan kalian benar-benar mencerna mendengarkan tausiah dari beliau, karena beliau termasuk orang yang sangat berprestasi. Tidak mudah, tidak gampang, dan jarang Ustadz merangkap anggota dewan. Guru TK, luar biasa prestasinya. Oleh karena itu nanti kalau ada kesempatan dialog, silakan kalian bertanya resepnya apa Ustaz bisa berhasil. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Disepakatin sampai jam setengah jam, 10 menit, 2 jam. 3 jam. Sholat Jumatnya di sini. Saya khutbah di Kecamatan Sukun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu alazim. Bapak Kepala Sekolah bersama para Dewan Guru yang berbahagia, yang kami banggakan, para adik-adik, siswa-siswi yang berbahagia, yang cantik dan ganteng-ganteng, yang Ustaz cintai. Alhamdulillah kita bisa bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah keluarga besar dari SMK Pratnya Paramita. Ini dalam keberkahan, dan semoga Allah curahkan keberkahan. Amin. Dari langit dan bumi. Amin. Umur kita berkah, rezeki berkah, tidak ke Mekah, bias dipanggil husnul khotimah. Amin. Rasa syukur yang dalam ini, terutama Ustaz Rahmat, alhamdulillah baru pertama kali ngisi di sini. Belum pernah diundang kedua, ketiga. Nanti berikutnya ya Pak ya. Insyaallah. Karena undang Ustaz Rahmat sudah tidak pakai amplop. Ya. Berapa Ustaz? Tidak usah, transfer aja ke rekening Mandiri Syariah. Astagfirullah. Karena Ustaz Rahmat sudah jadi dewan, dulu guru TK. Saya sudah 18 tahun jadi guru TK Puro Ta'yun di Gadah. Ya, saya juga sering isi di TK-TK yang lain. Mungkin pernah jadi guru, pernah jadi anak TK? Pernah? Satu ini, TK di mana deh? Kamu dulu TK-nya di mana? Lupa. Mana? Al-Mutakin. Berarti jalan dekat Borobudur situ ya. Saya pernah 2 kali di situ. Yang ini TK mana? Banyak kali. Alhamdulillah belum pernah undang saya. Terutama TK Muslimat, Aisyah, ya kan? Itu yang TK-TK Muslim, saya pendongeng, pencerita.
Dulu 2024 pernah juara, ya, 2 tingkat provinsi, 2007 tingkat nasional. Karena jadi guru dunia anak-anak, sering isi di kampung-kampung, akhirnya di Kecamatan Sukun partai melamar saya sampai 3 kali Pak kepala sekolah. Ada PAN, Golkar, Gerindra, PKS 3 kali. Yang paling banyak saya pilih. Alhamdulillah. Pak Guru itu dulu artisnya anak-anak. Alhamdulillah 2019 terpilih, dari gaji 300.000 setelah jadi dewan jadi 30 juta. Sehingga saya sering ngisi kemana-mana. Mohon maaf Pak, Senin sampai Kamis sampai Jumat di hari-hari resmi undang saya gratis tis, termasuk sekolah mana saja. Termasuk kemarin juga begitu. Saya ngisi di Gorontalo, alhamdulillah juga tidak pakai amplop karena ternyata dikasih perjalanan dinas oleh DPR negara, sehingga transport, hotel dipilih yang terbaik dari negara. Alhamdulillah. Ini rasa syukur yang dalam. Sudah dikasih rezeki oleh Allah, dikasih nikmat sehat, maka tentu kita manfaatkan dengan baik biar sehat walafiat. Apa sehat walafiat itu? Sehatnya digunakan untuk ngaji, sehatnya digunakan untuk orang lain menolong, sehatnya digunakan bermanfaat untuk orang lain. Itu namanya sehat walafiat. Apa ada sehat buat ngeplaki orang? Ada apa enggak? Sehat buat ngeplaki koncone, sehat buat perbuatan dosa, itu namanya sehat wal maksiat. Nah, begitu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasul teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang belum pernah kita melihat wajahnya, Nabi yang belum pernah kita berjabat tangan, tapi cinta tidak kita kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semua sholawatullah alaika. Semoga keselamatan untuk Rasulullah. Allahumma. Loh, ini sholawat itu doa. Semoga keselamatan untuk Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad dijamin oleh Allah masuk surga. Nabi manusia yang terbaik. Terbaik apanya? Jasmani dan rohani. Tentang medan perang Nabi nomor 1. Tentang suami di antara istri dia terbaik Nabi nomor 1. Termasuk kesehatan. Halo? Ini konsentrasinya pengantor. Halo? Diganti halo, hai gitu loh. Halo? Wah, gitu. Yuk, siapa yang pernah sakit gigi? Angkat tangan, jujur. 1, 2, 3. Jangan semua belum tentu ya. Nah. Siapa yang pernah sakit perut? Ayo, nah, turunkan. Rata-rata kita pernah sakit gigi, sakit perut dan lain sebagainya. Betul? Nabi tidak pernah sakit perut, Nabi tidak pernah sakit gigi, apa meneh kanker, diabetes, macam-macam penyakit modern, apa meneh kena apa ini virus corona. Hadirin, Nabi itu manusia yang tersehat. Ada 5 resep. Mau tahu caranya? Mau tahu resepnya? Undang lagi Ustaz Rahman. Ini insya Allah temanya Rasulullah manusia tersehat sedunia. Baik, insya Allah waktu cukup nanti saya sampaikan dengan singkat. Hadirin, Nabi itu manusia yang tersehat. Kalau Allah menyuruh begini, orang-orang yang beriman sholat, Allah itu sholat tidak. Manusia beriman puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan puasa. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Allah suruh itu. Kita disuruh untuk ruku, kemudian sujud bersama orang-orang yang ahli. Tapi ada perintah Allah dan Allah ikut di dalam. Apa ini? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Jadi Allah dan para malaikat, Allah sendiri, Allah menyuruh orang-orang yang beriman bersolat, Allah sendiri ikut di dalam. Kenapa? Allah cinta kepada Rasulullah. Dan Allah bilang apa? Siapa yang bersolat kepada Rasulullah 1 kali, Allah balas dengan 10 kebaikan. 10. Subhanallah. Dan orang yang beriman pasti senantiasa bersolawat, terutama lewat apa? Sholat, ya kan? Ada versi dari Muhammadiyah tanpa Sayyidina,
ada versi yang dari NU tidak harus ada Sayyidina. Tidak apa-apa. Yang salah, yang tidak sholawat. Betul apa betul? Iya. Gitu. Oleh karena itu, ini subhanallah, kita merayakan, kita ingat Rasulullah, kelahiran beliau. Dan ini adik-adik yang datang di sini adalah prioritas anak-anak yatim. Ini spesial. Rasulullah adalah yatim, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah yatim dulu. Dalam keadaan di kandungan sudah, ayahnya sudah meninggal dunia. Dan kalian semua seperti Rasul. Tapi Rasulullah langsung gurunya Allah, disoteng langsung Allah, sehingga apa? Tidak pernah sama. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Berpacu dalam Quran. Yang bisa dapat hadiah dompet. Nanti yang punya kartu nama WA ke saya, Ustaz, nama saya ini. Berarti namanya masuk di HP saya, betul? Nah, berarti nama siapa? Semakin banyak menjawab, dia mendapatkan pulsa terbanyak. Minimal dapat kartu nama dari Ustaz Rahmat, minimal 50.000 pulsanya. Alhamdulillah. Ada berapa ini? Tuh, 2. Tadi 3. Oh, 1 untuk kepala sekolah. Nanti kepala sekolah dapat pulsa, tapi kan kepala sekolah tidak jadi deh. Kepala sekolah dapat dompet, jangan. Subhanallah. Ustaz Rahmat tinggal di Gadang Agensi, istri 1, anak baru 4. Anak yang kedua sudah nikah. Kenapa nak kamu kok segera nikah? Ustaz siapa namanya dia? Lupa saya. Dia sebutkan. Nah, kamu tahu nggak? Bapakmu biar semester 4 itu nikah. Dan saya tinggal di Mergoso, di Gang 7 di dekat Masjid Mujahidin. Pak Yai Mujahid, Ahmad Mujahid itu tangga saya belakangnya. Terus kontrak lagi, kontraktor 14 tahun. Ya, kontraktor. Baru tahun 2009 saya menemukan ternyata resepnya begini ya. Saya juga baru tahu. Kenapa saya baru tahu gitu? Mau tak kabari, mau? Mau enggak? Siapa yang mau kaya, hidupnya kaya, mati masuk surga, katakan saya. Enggak film, kamu enggak mau? Enggak mau. Angkat. Siapa yang ingin hidupnya kaya, mati masuk surga, katakan saya. Turunkan. Siapa yang hidupnya miskin, mati masuk surga? Udah, 1, 2, 3, 4. Milih mana? Milih kaya mati masuk surga atau miskin mati masuk surga? Sama-sama mati masuk surga. Siapa yang A? Miskin masuk surga. B. Kaya masuk surga. Siapa yang A? Miskin masuk surga. Ayo, 1, 2. Ayo, gak apa-apa. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang miskin masuk surga. Nanti pas berangkat ya SMK sampai kelas 12 pakai sepeda online. Tak apa-apa miskin masuk surga ya. Nanti di kampus sepeda ontel. Punya anak 4 di sepeda ontel miskin. Kota amal di masjid 10.000. Tuh, miskin 1.000. Atau ya 10.000 lah maksimal. Miskin. Beda lagi ya. Kaya mati masuk surga. Bapak dan Ibu, musola di SMK ini akan kita bangun dan kemudian kita ingin para donatur alumni kita ternyata kok kaya masuk surga. Kamu miskin mau masuk surga apa kaya masuk surga? Miskin. Yang kaya. Kamu kaya apa miskin? Kaya. Nama siapa? Sini. Tepuk tangan dong. Sebutkan nama dan cita-cita. Kalau saya Rizando, cita-cita ingin jadi pemadam kebakaran. Dicandu ya. Pemadam kebakaran. Ternyata benar. Setelah S1 dia melamar diterima dan ternyata apa? Di antara para ASN pemadam kebakaran dipilih yang terbaik dan kemudian ditaruh di istana negara. Tepuk tangan dan beliaunya salah satu. Yang di Kota Malang gajinya 5-6 juta. Lihat kucuran tunjangannya di perumahan istana negara 60 juta. Satu bulannya 80 juta. Allahumma. Bahkan dari yang tidak SMK diangkat dia. Mobil BMW. Yang satunya mohon maaf naik lim. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Mohon maaf saya tidak bisa bawa uang ya. Kenapa? Tidak bisa bantu ya. Mohon maaf Pak. Ini Pak sedikit Pak. Dipulek cek 500 juta. Wah,
butuh orang-orang yang kaya. Tapi kaya menurut Nabi adalah kaya hati, itu yang luar biasa. Betul Mas? Sebab kalau kaya harta, tidak punya kaya hati, punya mobil 2 tidak cukup. Terus? Istri jual. Tidak cukup. Iya. Terus gitu sampai alhaakumut takasur hatta zurtumut, bermegah-megahan, ya kan? Melalaikan kamu ingat dari Allah sampai masuk kubur, baru dia ingat. Lalu menyesal. Kaya masih masuk surga, itu luar biasa. Miskin mati masuk surga juga luar biasa. Yang jadi masalah miskin masuk neraka. Na'udzubillahi min. Kaya mati masuk neraka. Na'udzubillahi min. Semua kepengen masuk surga? Alhamdulillah. Berarti cinta kepada Allah dan cinta Rasul Dorpres. Mau Mas? Allah mengabadikan Rasulullah itu teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat di surat. Pilih. Sementara jawab sendiri. Sudah tahu belum? Tidak tahu. Kalau nggak tahu ngaji biar tahu. A. Surat An-Nas. B. Surat Al-Ahzab. C. Surat Al-Ikhlas. Pilih mana? B. Surat apa B? A. Surat An-Nas. B. Surat Al-Ahzab. C. Surat Al-Ikhlas. Enak toh? B. Surat apa? Al-Adiyah. Al-Adiyah. Surat Al-Ahzab. Subhanallah, dapat satu nama. Ini pengawalan pertama ya. Nanti di WA saya, tepuk tangan. Pemadam kebakaran. Tema kali ini dalam rangka juga kita mencontoh Rasul. Subhanallah, Rasul itu kalau minum berdiri apa duduk? Contoh, duduk. Nah, apa yang diminum? Karena minuman ini. Takwane raono. Biasanya kalau saya ngisi gini di kampung-kampung kopi susu. Oh, gitu. Apa meneh kebon aku, waduh. Banyune berapa senti? Bulannya 12. Bandar. Jadi subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu Al-Qur'an berjalan. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Nah, supaya kita menjadi pribadi menurut Nabi, maka banyak-banyaklah mengetahui sejarah Rasul. Rasul itu kalau makan dengan duduk, sebelum kenyang dia berhenti. Rasul itu sedikit tidur, dan Rasul banyak berdoa dan banyak ibadah sampai kakinya bengkak. Itu Rasul. Dan kita sama Nabi itu bedanya sedikit. Kenapa? Rasul itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. 5:30 sarapan, ya kan? Habis sholat Jumat makan. Habis sholat asar ngincipi, ya. Nanti habis isya makan. Dan ternyata Rasulullah manusia tersehat, ternyata salah satunya dari makan. Mau tahu resep dari Nabi supaya manusia tersehat? Mau? Saya kasih singkat. Nabi itu pertama menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Ini Nabi, ya, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Dengan apa? Rambut disuruh memotong, terutama yang di ketiak-ketiak, yang tercepit-cepit disuruh memotong, kayak sampai segitu. Masuk kamar mandi kaki kiri. Terus apa yang terjadi? Sebelum pipis disuruh siram dulu. Ini ajaran Nabi. Beda loh. Mau ke kamar mandi terus pipis, belum disiram. Dengan mau ke kamar mandi belum pipis disiram dulu. Nabi mengatakan sebelum pipis siram dulu. Setelah disiram apa? Maka jongkok. Ini ajaran Nabi. Kedua, Nabi itu senantiasa bangun di pagi hari. Udara bersih, Nabi sudah bangun. Dan Nabi setiap menuju ke masjid, menuju tempat ibadah, jalan kaki. Ini menjadikan Nabi sehat. Ya Allah, sekarang ini mohon maaf ya, mau cuci piring, tidak usah pakai ambil air di sumur. Dulu kan ada ambil sumur gitu. Oh ini gerak banget. Sekarang tinggal keran sudah. Pakaian yang kotor dimasukkan di mesin cuci, tinggal tombol. Dulu enggak. Aduh gosong-gosong, terus kemudian nafas banyak bergerak. Maka orang-orang dulu badannya sehat karena sering banyak bergerak. Dan Nabi adalah manusia yang sering banyak bergerak.
Nabi itu yang ketiga senantiasa makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Masya Allah. Ustaz Rahmat ini, Masya Allah ya. Kemarin di hotel Borobudur. Siapa yang pernah di hotel Borobudur Jakarta? 1.800.000 semalam Pak. Kalau Ustaz boleh pilih, boleh enggak? Tak tidur di masjid begitu, uangnya tak ambil, tak sedekahkan, nggak bisa. Itu jatah negara, ya sudah. Satu kamar hotel, dihuni satu DPR di situ. Sebelum sidang, sebelum mendapatkan tugas, malam itu dia berada di situ makan sop buntut di Borobudur. Masya Allah. Pagi harinya taman di Borobudur indahnya. Walaupun demikian apa? Itu satu nikmat. Apa? Nikmat di dunia 1%. Sedangkan di akhirat 99% yang berupa surga. Masya Allah. Makanya tadi ada yang memilih kan? Ya, milih surga apa? Kaya apa? Miskin apa? Ternyata ada yang memilih miskin. Yang penting besok masuk surga. Memang nanti kalau orang miskin masuk ke akhirat itu langsung lebih duluan. Sedangkan orang kaya apa? Nyandet-nyandet kan? Tapi orang kaya yang nyandet-nyandet, selama pertanyaan bisa dijawab, dia lolos. Kalau miskin semua bahaya, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang mampu lebih disukai oleh Allah, lebih disukai oleh Rasulullah daripada orang yang miskin. Dan miskin mendekati kekufuran. Hadirin, saya mohon maaf, sebuah musola yang akan jadi masjid gak jadi. Kenapa? Karena di kampung dekat pantai di Kota Malang, di selatan, pantai selatan, itu dibangun musola. Yang lain batu apa? Semen satu. Pak Lurah datang ke situ, Pak Petinggi kepala desa, seperti Pak Yai. Pak Yai bantu. Kita doain semoga musola ini berkah, segera berdiri. Al-Fatihah. Semua baca Al-Fatihah. Pak Yai benar, tapi kepala desa benar. Al-Fatihah. Lah kapan dibangun semen satu? Siapa yang bantu besinya? Siapa yang bantu batanya? Nabi mengajarkan apa? Bila ada tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terus kemudian apa? Orang-orang yang sudah berkeluarga, halo, punya anak, maka kalau sudah besar dipisah tempat tidur. Berarti apa? Kalau punya anak 3, rumahnya harus kamarnya 4. Ya kan? Karena udah besar harus dipisahkan. Kayak gitu. Masuk ke masjid hendaklah berpakaian yang bersih, yang baik. Nabi mengajarkan hal yang baik-baik, dan Nabi adalah orang yang kaya. Orang yang kaya, tapi dia sederhana sekali. Makanya Nabi saat makan, dia sebelum kenyang dia berhenti. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Dan subhanallah, Nabi suka tersenyum ke yang keempat. Suka tersenyum. Siapa yang suka tersenyum itu sodako. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Yang penting apa? Jangan senyum sendirian. Karena kontrolnya guyon-guyon ini yang berbahaya. Nah, yang kelima, resep Nabi, kenapa dia selalu sehat? Nabi selalu optimis, bukan pesimis. Saya mendengar Rasulullah yang luar biasa begitu, saya pelajari. Akhirnya tanggal 9 bulan 9 2009 itu titik awal Ustaz Rahmat merubah tentang pribadi, merubah tentang semangat dan motivasi. Kenapa adik-adik? Saat itu saya buat 20 impian. Saya dapat motivator dan berbagai orang yang memberi motivasi, dan saya nekat. Saya termasuk guru TK juga motivator. Saya ngisi di Kalimantan, di Makassar, Gorontalo, Jogja, Semarang. Alhamdulillah. Saya pernah ngisi 2012 itu DPR Kediri sama Jogja dalam satu hotel di Sahid Raya. Dan terpericik, ternyata dewan begini ya. Siapa tahu saya juga bisa jadi DPR. Tak tulis di antara itu ke-13 jadi DPR atau N1 atau N2. Tak tulis begitu. Di antara 20 impian, ternyata subhanallah tinggal mengelilingi 5 tahun kemudian. Apa yang terjadi? 2014. Ini alhamdulillah, ternyata tiap tahun saya mendirikan TK ya. Saya punya TK 5. Yang 2 di Pulau Luar Jawa, yaitu Samarinda sama Balikpapan. Yang 3 di Kota Malang. SD-nya 1 di SD Plus Korotayu. Kami ownernya. Jadi ada TK Korotayu 1 di Gadagang 2, Korotayu 2 di Kelayatan, Korotayu 3 di Perumahan Dadang Regensi di depan rumah. Amin. Dan ini alhamdulillah muridnya 340. Yang SD-nya 430. Semuanya ada murid 760.
Tapi selama COVID, ya kena dampaknya. Bismillah ya. Khusus yang SD ini muridnya tidak bisa dibendung. Kenapa? Setiap dibuka seminggu langsung siswanya banyak sekali. Kenapa? Karena kelas 4 sudah harus lulus ummi Quran. Kelas 5 hatam. Setelah kelas 5 hatam, maka semester 2 anak-anak yang hatam sekali ini diajak tur ke Jakarta naik pesawat. Alhamdulillah, ini satu-satunya SD di Indonesia yang turnya naik pesawat. Bikin sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah, dan ini jadi plus. Kenapa? Optimis. Oleh karena itu adik-adik sekalian, ya, jadikan dunia ini sebagai cocok bercocok tanam. Kemudian apa, di akhirat kelak kita akan dapat nikmat berupa surga. Alhamdulillah. Ini dapat minuman. Alhamdulillah. Ini Mas, praktekkan Mas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa dibantu dibukakan? Dituangkan sekali dapat pahala ya. Door prize kedua saya akan kasih kepada adik-adik, terutama yang perempuan, tadi mas-mas ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba yang ingin semua masuk surga. Betul? Semua kepengen masuk surga? Nah, salah satu di antaranya adalah kita disuruh oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi yang disuruh ibadah itu bukan ayat, bukan binatang, bukan tumbuhan. Apa? Manusia dan jin. Nah, kita ini nanti akan ditanyain di akhirat. Kenapa? Karena kita ada amanah berupa ibadah. Pertanyaan Ustaz, ayo, syaratnya utama 2. Sebutkan apa dan apa supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Anak perempuan dulu, adik-adik. Kalau enggak, laki-laki silent. Supaya ibadah kita diterima, sholat supaya kita diterima, puasa kita, pengajian ini supaya diterima, ya, sedekah kita supaya diterima. Syarat mutlak ibadah itu 2 utamanya. Apa dan apa? Ayo mbak-mbak dulu, yang cantik-cantik, angkat tangan. Salah enggak apa-apa. Ayo ngacung. Iya, 1 ada lagi. Ya, silakan mbak. Pertama apa? Pertama ikhlas. Kedua? Sudah. Kedua, setelah ikhlas sabar. Siapa Nabi namanya? Luar biasa, salah ya. Mbak dilengkapi. Pertama ikhlas, kedua niat ikhlas itu mau. Ayo istiqomah. Beri tak lempar di cowok. Ayo mas ayo. 2 syarat. Pertama ikhlas, kedua apa? Istiqomah. Ya, ada lagi? Khusyuk. Luar biasa. Ada lagi? Ayo mbak. Jawab enggak apa-apa, salah enggak masalah, enggak dikurangi nilainya. Ya, Mbak. Sesuai syariat. Subhanallah. Ini 1 dan 2 maju ke depan. Sini. Tepuk tangan. Yang terbaik dapat kartu nama. Kan tidak 1 ya. Iya. Ini sini Mas. 25 ribuan ya. Oh iya, 25 ribuan ya. Nah, pas sebelah sini Mbak. Ya. Sebutkan namanya, kemudian cita-citanya. Tinggal di mana alamat? Nama, tinggal di mana, cita-citanya. Nama Ustaz Rohman. Cita-cita ingin jadi dewan sudah terwujud. Terus kemudian tinggal di Gadang Agensi. Nama saya Sharon. Panggilannya Rani. Tinggal di mana? Jalan Pantimura. Pantimura. Lojen. Cita-cita Jadi dokter dan istri wali kota. Amin. Terus ya. Nama siapa? Maimunah. Maimunah ya. Harus bingung ya. Nah, terus tinggal di Wonokoyo. Cita-cita? Lu harus ada. Koki juru masak, kemudian punya perusahaan restoran. Mau ya? Mau jadi karyawan apa yang punya restoran?
Yang punya restoran atau mau jadi karyawan di restoran? Yang punya. Adik-adik, ini perempuan, kemudian nanti pintar ngaji, ya kan? Ini nanti ada kisah ini, ya. Ada anak perempuan dan kemudian apa? Subhanallah, setelah nikah, subhanallah, dia bisa umroh setiap tahun. Allahumma amin. Kenapa? Karena suaminya pengusaha. Alhamdulillah. Baik, door prize ini satu kartu nama untuk siapanya. Allah menjadikan kita untuk beribadah, betul? Nah, ibadah itu supaya diterima oleh Allah syaratnya dua. Satu, ikhlas. Kedua, sesuai dengan syariat. Yang kedua, mencontoh Nabi. Yang kedua, syariatnya mencontoh Nabi, mengidolakan Nabi. Tadi di surat apa? Kalau Nabi jadi teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa? Siapa yang masih ingat? Al-Ahzab. Ya. Oh, itu loh tadi diberitahu. Surat apa, Mbak? Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 21, ya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti dibaca ya. Terus berikutnya, Mbak, pernah enggak ketemu dengan Nabi Muhammad? Enggak pernah. Pernah ketemu, pernah salaman? Enggak pernah ketemu dengan Muhammad? Nah, Muhammad Sopo, Muhammad Bakul Bakso, Muhammad Menteri, ya. Nah, itu. Kalau ada nabinya nggak pernah ketemu, betul. Tapi walaupun nggak pernah ketemu, tapi cinta. Bukti cinta sebutkan satu saja. Bukti cinta itu. Baca sholat berarti apa? Namanya bukti cinta itu selalu menyebut nama. Udah punya pacar belum? Nah, udah pernah pacar belum? Punya teman istimewa? Punya? Iya. Ustaz Roman punya pacar yang sekarang istrinya, ya itu namanya Fatmawati. Bisa disebut namanya Mas. Kamu udah pasangan dari siapa? Fatma. Cek bener. Mas. Nah, karena ada cinta. Disebut namanya dan itu sering disebut. Itu bukti cinta. Pertama, cinta kepada Nabi, maka sering bersolawat, sering menyebut nama Rasul. Yang kedua, apa kira-kira bukti cinta? Sholat. Ayo. Berarti bukti cinta sholat, apalagi puasa, ya kan? Pakai jilbab, ya. Berarti apa itu? Berarti apa? Kita mengikuti perintahnya. Betul enggak? Betul. Mbak siapa tadi panggilannya? Nuna. Mbak Nun. Halo, bisa enggak nanti belajar kelompok dengan siapa? Kamarnya Mas Joko pacarnya ya. Gimana? Tadi itu di depan MOG. Sebenarnya dia kira-kira gimana? Munah datang enggak jam 3 di MOG? Joko juga begitu. Kenapa? Sebelum jam 3 kita sudah nunggu di situ. Ada cinta, ikut perintahnya. Ya? Disuruh mau enggak? Nah, kalau bukti cinta disuruh mengikuti. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ada PR, adik-adik semua nanti dibuka surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujud sampai selesai. Itu ada ayat 5 ketentuan. Ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad, perilaku kita bisa dicontoh di situ, yaitu tegas terhadap kekufuran, tegas terhadap kekafiran. Tapi kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama muslim semuanya. NU dulure, Muhammadiyah dulure, Konek Al-Irsad dulure, pokoknya Islam kuatnya dulure, betul enggak? Nanti di akhirat ditanyain enggak, kamu NU atau Muhammadiyah begitu? NU. Nanti ada pertanyaan begitu. Ya Allah. Pertanyaan di akhirat apa? Gimana kamu sholat? Agamamu apa? Betul enggak? Enggak percaya mati ya disik. Gitu ya. Alhamdulillah. Ustaz Rahman tinggal di mana? Bisa jawab dapat. Cepat. Salah dulu, sekarang udah hijrah. Ayo. Di mana? Wonosobo. Wonokoyo. Wonosobo. Tinggal di mana? Tidak ada urgensi, makanya mendengarkan. Ya. Istri berapa, anak berapa? Istri 4, anak 1. Astagfirullah. Itu istri 1, anak 4, ya kan? Alhamdulillah. Ini nanti
Anda berdua, WA saya yang dua-dua ini ya, nanti dapat pulsa 25 ribuan. Amin. Tepuk tangan. Supaya ibadah kita tidak musyrok, maka adik-adik semua keluarga besar SMK, ayo kita niati pertama ibadah karena ikhlas. Semua ibadah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ada orang yang ibadahnya tidak ikhlas, gerakannya betul. Contoh. Sholat kan kalau niru Nabi begini kan takbirnya, betul? Ya. Allahu Akbar boleh di dada, boleh di perut, Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh apa? Allahu Akbar. Ya? Nabinya Nabi Muhammad, ulama siapa saja, dia siapa, mesti tidak ada pernah mengajari. Kalau sholat begini ya, Allahu Akbar. Hadisnya memang begini. Kalau tidak sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan dada. Ini kedua-duanya. Ikut karate, ikut tapak suci pakar Musa. Allah. Wonosobo, Jepang, Prancis, Jerman, Mekah sama apa? Allahu Akbar. Terus apa? Mata lihat tempat sujud. Sudah kusuk. Biasanya Allahu Akbar. Ada pak kepala semua. Allahu Akbar. Mantap, kenapa? Ada kepala sekolah. Berarti niatnya bukan karena Allah. Kepala sekolah. Niat ini penting. Sudah niat kusuk, ternyata sholat maghribnya 4 rakaat terus. Tidak ditompo. Sudah kusuk subuhnya 3 rakaat. Subuh dari mana? Ustaz, saya musafir. Terus apa? Ya Allah, terakhirnya di jamak apa ya? Qasar takdim apa? Duhur, asar, maghrib jadi satu semua. Duhur sama asar, siang sama siang, betul? Tidak boleh asar sama maghrib digabung, tidak boleh. Maghrib sama isya digabung boleh. Kenapa? Kita di Solo, maghribnya 3 rakaat, karena di Qasar isyaknya 2 rakaat. Kalau dikerjakan jam 8 malam berarti jamak takhir. Dikerjakan pas saat maghrib jamak takhir. Terus kemudian kalau rekreasi, jalan-jalan subhanallah senangnya luar biasa. Habis itu ke Borobudur, terus kemudian anak-anak kita di hotel. Jadi mohon maaf besok jangan lupa sholat subuh ya. Iya. Ternyata ada yang tidur sampai jam 8 pagi baru bangun. Sholat subuh enggak mas? Sholat berapa rakaat? 2. Tapi jangan di masjid dikira sholat duha. Ya di hotel tetap. Sholatnya sudah niat karena Allah, terus usuk rukuknya, sujudnya. Ternyata ibadah itu pertama ikhlas, kedua sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Apa saja contoh Nabi. Dan Nabi adalah suri teladan yang baik untuk kita semua. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari segi kepribadian, dari segi suami istri, Nabi suami yang terbaik di antara istri-istri. Suatu saat Nabi datang, pintu diketuk, Aisyah, istriku, Aisyah. Ternyata sampai 3 kali tidak dibuka. Nabi apa? Kalau begitu aku tidur di depan pintu. Di saat waktu sholat tahajud istrinya bangun. Nabi juga terbangun, sudah terbiasa mendirikan sholat malam. Ya suamiku, kenapa tidur di sini? Makan. Ya istriku, maafkan aku. Tadi malam tidak bisa menemani tidurku. Begitu. Persis seperti kita. Coba kalau orang yang pakai janji sana, dia begini aja. Telingamu kok begini? Tak tutup itu lu. Lah kan nanti pas 700 lato. Ya bayar. Ini Nabi tidak rebutan benar bukan, tapi rebutan minta maaf. Akhlak Nabi. Suatu malam hari ada suasana gitu. Ada apa ini? Ternyata semuanya berketakutan. Ada suara bergemuruh dan menakutkan tengah malam. Saat orang-orang pada ketakutan, Nabi datang dengan mengendarai kuda. Semua tenang. Ternyata itu adalah suara laut. Suara dari ombak laut. Akhirnya orang-orang pada tidur. Tenang. Kenapa? Pemimpin memberikan ketenangan. Jangan sampai, oh no, gak tahu. Gak pemimpin nanti tidur itu. Di saat makan, ya kan. Kemudian silakan memenuhi sahabat-sahabat. Gimana ya Rasul di sana? Ayo kita makan. Terus diberitahu, tolong sebelum aku datang, kamu jangan membuka dulu tumpengan. Iya, ternyata benar itu, nggak makan nanti dulu. Niru Nabi. Dan kemudian 20 orang lebih silakan makan. Kemudian apa? Nabi silakan dibuka. Dibuka, kasih semua pegang piring semua. Mestinya nggak cukup, tapi Nabi yang terakhir. Nabi bilang apa?
cukup. Silakan buka semuanya. Dan semuanya berkah disaksikan Nabi. Mestinya untuk 5 orang makan, tapi Nabi yang menyaksikan, buka cukup. Nabi bilang cukup, semua cukup. Ya Allah. Dan kemudian apa? Semua makan semua. Nabi terakhir. Jadi saya tadi minum itu gimana? Harus minta izin dulu, boleh enggak? Saya minum sendiri. Nah, boleh? Enaknya Ustaz ini segini. Nabi itu waktu dakwah dilempari batu, dicaci maki, dikatani orang gila. Dan Ustaz Rahmat udah di sini disambut tadi di situ, dikasih minuman, sendiri lagi minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum tidak boleh langsung dihabiskan. Bernapas tidak boleh lebih dari 3 cekupan. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Praktek. Alhamdulillah. Subhanallah. Nabi di saat jadi pemimpin menaungi kaumnya. Begitu pula Nabi dikatakan orang gila, dikatakan ahli sihir, dikatakan orang yang tidak waras. Nabi tetap tenang. Dan suatu saat apa? Putri cantiknya Fatimah menangis. Kenapa kamu menangis? Bagaimana putri menangis ya Rasul? Di sana ada orang buta dekat pasar, tapi mulutnya tidak terkendalikan. Apa yang dia kata? Enggak apa-apa. Sampaikan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya ayahandaku. Kenapa? Dia Nabi, tapi juga ayah anda. Karena Fatimah anaknya. Istri siapa? Fatimah. Suroso itu Fatimah Rekoso. Ali bin Abi Thalib. Harus kita. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Fatimah bilang, ngapunten ya Rasulullah ayahanda. Dia buta tapi dia mengatakan Muhammad gila, Muhammad itu kurang ajar, Muhammad membawa orang-orang masuk Islam. Oh, kalau begitu biarkan nanti sore saya kesana. Rasul bawa makanan dibawa, terus kemudian tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena yang ditemui adalah bukan orang Islam. Jadi mohon maaf ya, seperti Ahok dulu gubernur ya kan. Seperti mohon maaf ada pemimpin kopiahan, terus agamanya Kristen, Hindu, Buddha, tidak Islam. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Islam diajarkan waalaikum. Tidak boleh dilanjut. Kenapa? Itu ajaran. Semoga kamu mau enggak tahu selamat atau benjut enggak tahu. Artinya bahwa doa itu hanya untuk orang muslim. Baik, kenapa? Karena pas ada orang meninggal dunia kemarin dari Covid, kepala sekolah di belakang rumah saya S2 cantik, namanya Ibu Erso. S3 dia dosen, kemudian apa? Bapaknya meninggal hari Senin kena Covid, ya karena ibunya meninggal di Surabaya kena Covid, habis pulang dicibuk oleh rumah sakit, dibawa sama istri dan suaminya. Suami meninggal hari Senin, dia agamanya Kristen, saya di dekat pagar, anaknya 2 disuruh keluar, saya selaku dewan, 1 tetangga, kedua dia Pak Ibu Arso ini baik sekali. Kenapa? Sering MC, Agustusan dia sering hadir, pokoknya berbuat baik, tapi agamanya Kristen. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa Allah maafirlah buat aku. Kenapa? Karena tidak boleh. Ayahnya Nabi Ibrahim, tidak bisa didoakan Ibrahim. Istrinya Nabi Lut tidak bisa didoakan oleh Nabi Lut. Kenapa? Agamanya tidak Islam. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Kan'an. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Nabi itu tidak bisa. Kenapa? Anaknya berbeda jauh. Tapi kita yang Muslim meninggalnya di Mekah, atau meninggalnya di Mergosono, atau meninggal di Gadang, atau meninggalnya di mana sini? Bengawan Solo, Jalan Serayu. Tapi Islam dikirim Al-Fatihah ke Amerika, nyambung kan? Muslim udah Muslim. Nah, 2 orang ini meninggal 1 hari Senin. Selasa pagi saya ke situ. Mas, kamu sekolah terus, kamu dalam keadaan yang semangat belajar. Iya Pak Ustaz, terima kasih. Tapi saya tidak bisa. Allahumma firlahu, tidak bisa. Semoga aku suka iman, tidak bisa. Kenapa? Karena berbeda agama. Terus saya pulang jam 1:30 dikabarkan ibunya menyusul hari itu, Senin dan Selasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya piatu malam nasibmu, semoga Tuhan selalu melindungi dirimu. Jawabannya amin, Allahumma amin. Rasulullah itu anak yatim, tapi Rasul senantiasa optimis. Mau tahu ada kisah anak yatim yang sekarang sukses? Mau?
Taufik ini sekolahnya dari Mergosono. Dulu SD Muhammadiyah 6. Bukan, tapi dia pinter andan. Terus dari pinter andan itu juara tingkat kecamatan. Terus dari juara andan tingkat kecamatan, dia terus suara andan. Padahal pernah juara andan itu dia juara terbaik dari belakang. Pesertanya 57, ya. Terus kemudian dia juara terbaik dari belakang. Berarti apa? Dapat juara enggak? Enggak, tapi dapat sarung. Sukarnonya bukan berjalan dari Mergosono ke Malang Pos, Jawa Pos, Jalan Arjuno, jalan kaki. Kenapa? Saking semangat. Kenapa? Yang lain Mas Adam itu bagus dari min 1. Sabilillah. Dia dari SD Muhammadiyah 6, Mergosono, dan waktu itu kelas 3. Yang lain lah 5, 6. Dan dia ikut gurunya. Kenapa? Dia kepengen dapat hadiah. Ternyata apa? Pas min 1. Silakan maju ke depan. Baca at-tajwidnya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tertib semuanya. Sedangkan Taufik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya as-salat, hayya as-salat. Terlompati berapa? Tapi Taufik itu waktu itu senang, semangat luar biasa. Dan itu peserta paling kecil dapat sarung. Ya, dapat sarung itulah ibunya mendoakan, nak kamu kelak menjadi muadzin yang luar biasa. Doa ibu disemangati. Indosiar adzan didengarkan, TV One adzan didengarkan, Masjid Al-Fatah adzan didengarkan. Hayya 'alas shalah, muridnya mendengarkan lama-lama. Subhanallah, kelas 6 ada lomba adzan, itu sampai SMP, SMA terus. Taufik sekolah SMA gratis di Istiqlal. Tempatnya di asrama Istiqlal, dapat gaji waktu itu 2,5 juta. Padahal apa? 2001. 1 bulan Taufik dapat kucuran dana dikirimkan ke ibu. Subhanallah. Dan apa yang terjadi? Taufik di Madinah 2 tahun. Gratis. Kenapa? Pinter Anda. Temannya Taufik namanya Fatimah, ya. Salah satu di antara anaknya dokter, ya kan? Kemudian apa? Juga jurusan dokter. Taufik yang orang miskin, anak yatim itu, ternyata pas pulang dari Madinah, imani di masjid, di mana? Di Blimbing Indah. Di saat di Blimbing Indah, Fatimah dari Mergosono beli rumah karena dokter. Di mana? Juga di Blimbing Indah. Dan apa yang terjadi? Pas imam datang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Taufik tidak seperti Ustaz Roman, bagus tajwidnya macam-macam gitu ya. Habis sholat itu takmirnya bilang, maaf Pak, dulu di mana? Oh iya. Fatimah pulang. Pak, itu imamnya siapa? Kok seperti teman saya SD dulu ya? Masa sih? Iya, namanya katanya Taufik diumum. Iya bagus, sobat. Besok tak kenalan. Subhan, dulu temannya SD. Apa yang terjadi? Fatimah tidak mau, kalau tidak mau dengan Mas Taufik. Dilamar yang lain tidak mau. Maunya dengan siapa? Taufik. Taufik yang orang miskin itu akhirnya cik. Fatimah satu-satunya anak wanita yang kaya. Kenapa? Kakaknya tidak punya, adiknya tidak punya, anak tunggal itu. Subhanallah. Dari bacaan Qur'annya ini menjadikan keberkahan. Subhanallah. Taufik dinikahkan dan kemudian sekarang sudah punya anak 2. Alhamdulillah. Artinya apa? Ada saja. Adik-adik sekalian, yakini Allah tidak tidur. Bersama Allah pasti bisa. Bersama Allah ada jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang miskin dikayakan, dan semua masalah akan diselesaikan dengan Allah. Dan Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. 50.000. Ada yang bisa? Surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Betul, dia jawab dalam hati, hadiah juga dalam hati. Maaf Mbak ya. Ya bersama-sama ya. Surat yang diucapkan, surat. Mana? Diucapkan surat. Muhammad ayat 7. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Dan para nabi itu menolong agama Allah. Termasuk para ulama, para yai, semua menolong agama Allah. Dan insya Allah Allah senantiasa memberikan jalan keluar untuk kita semua. Demikian yang Ustaz Rahman sampaikan. Dan saya tutup dengan buta yang tadi yang dicaci maki, yang mencaci Nabi Muhammad. Di saat terus Nabi Muhammad memberikan makanan, apa yang terjadi?
Nabi Muhammad umur 63 meninggal di Papua. Istrinya di Madinah. Di saat meninggal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Para umatku, wahai istri Nabi, wahai anak Nabi, adakah sunnah-sunnah yang belum aku jalankan? Maaf, Khalifah ada. Dulu Rasulullah sering berkunjung orang yang buta yang mencaci maki di dekat pasar. Oh, kalau begitu aku akan kunjungi. Abu Bakar pun datang. Permisi, ini makanan di meja. Silakan dimakan. Ini mesti bukan orang yang biasa datang ke sini. Kamu kok tahu? Iya, kalau datang ke sini biasanya aku disuapin. Terus kemudian makanan nggak taruh di meja. Terus makanan dekat dengan tanganku. Aku kadang-kadang dipijeti juga. Kalau pernah. Nah, dan itu Nabi Muhammad. Aku tidak mau makan. Di mana dia? Dia sudah mati. Siapa namanya? Tidak usah. Padahal dia sering menyebutkan Muhammad gila, Muhammad kurang ajar, Muhammad membawa orang-orang masuk. Begitu. Orang buta itu tidak mengenal Nabi Muhammad. Aku tidak mau makan kalau tidak disebutkan namanya. Tidak. Ayo makan. Kalau begitu aku suami. Tidak mau, kamu bukan orang yang biasa datang ke sini. Aku tidak mau makan, sebutkan namanya. Sambil ngoceh, Muhammad gila, Muhammad kurang ajar. Baik, kalau memang itu maumu, aku sebutkan. Orang yang biasa di sini sudah mati, meninggal. Siapa namanya? Dia adalah Rasul utusan Allah yang sering kamu sebut gila, yang sering kamu caci maki. Dia adalah Muhammad utusan Allah. Jadi yang biasa di sini itu meninggal adalah Rasulullah. Gemetar dia mau semakut. Dirangkul kemudian apa? Orang yang buta tadi masuk Islam. Dia masuk karena rahmatan lil alamin. Islam yang indah, bukan Islam dibawa pedang oleh seperti orang Amerika atau Inggris atau Prancis yang mengatakan Islam itu dibawa dengan kekerasan. Bukan. Islam dibawa dengan rahmatan lil alamin. Semoga Allah memberikan kita keberkahan. Amin. Umur yang berkah dan suatu saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga besar kami yang hadir di sini ya Allah senantiasa mencintai Rasulullah, senantiasa menadani Rasulullah. Kami belum pernah bertemu, kami belum pernah berjabat tangan, tapi cinta kami ya Allah melebihi daripada kami mencintai keluarga maupun teman kami. Oleh karena itu dapatkan kami termasuk orang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak ya Allah. Temukan kami di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saken dikawi saking klopo cekap semanten ramah kawula stroberi dipecah-pecah disimpan dalam kulkas untuk dimakan. Bila kedatangan kami, ucapan kami ada yang salah, mohon ikhlas untuk dimaafkan. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya Nabi Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul sama foto. Dalam rangka apa ya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMK mana Pak? Rasa Paramita. Paramita
untuk meneladani Rasulullah dalam Maulid Nabi Muhammad SAW di 1442, dan tentu adik-adik SMK ini kita harapkan senantiasa meneladani Nabi, karena Nabi adalah tauladan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam pribadi Nabi adalah manusia terhebat dalam keluarga, pemimpin, dan manusia tersehat sedunia, tidak pernah sakit. Salah satunya adalah senantiasa mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan tentu dia senantiasa menjaga jarak dengan apa? Dengan muhrim, dan tentu Nabi senantiasa makan yang sia-sia saja. Oleh karena itu COVID-19 ini menjadikan kita kembali kepada syariat Islam, kembali kepada kebersihan, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam kebersihan dan wabah ini segera berakhir. Terima kasih. Harapannya apa dengan kegiatan ini bagi siswa terutama? Tentunya adik-adik SMK ini diharapkan supaya mereka semua meneladani Nabi dari akhlaknya, terutama dari ucapan yang baik, kemudian dari perilaku yang baik juga. Tentu kelak mereka senantiasa optimis untuk menggapai masa depan, karena Nabi adalah manusia terhebat sedunia. Bahkan 100 tokoh yang dikumpulkan oleh non-muslim, Nabi adalah di urutan pertama. Saya berharap adik-adik semua SMK ini meneladani Nabi sehingga sukses di dunia dan kelak reuni di surga. Amin. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah.